Baik, apakah benar dengan Ibu Wahyu Indrianti ya? Ya betul. Ini bagian apa Bu Ibu. kalau boleh tahu nih Bu di bagian DPRD? Oh, saya anggota Komisi 1, fraksinya PDI Perjuangan. Oh, fraksi PDIP Perjuangan. Berarti Ibu mau mengikuti partai politik ya Bu ya? Lah, kalau namanya anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat itu selalu yang bawa itu partai politik. Kalau DPD itu lain lagi, independen. Iya benar Bu, benar. Cuma Eh, basa-basi doang sih Bu saya. iya, iya. Oke, jadi buat menjawab rasa penasaran saya sih Bu mengenai partai politik, ada nggak sih kalau alasan atau keuntungan yang didapatkan dari mengikuti partai politik seperti itu sebelum mengikuti DPRD, duduk di kursi DPRD gitu Bu? Loh, gini ya. Memang dulu ada wacana ya Iya, bahwa DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu kan artinya adalah satu wadah di mana hmm, wakil-wakil dari rakyat, ya kan, makanya ada dari dapil daerah pemilihan segala itu kan mewakili, ya kan. Dulu ada wacana bahwa gak perlulah pakai partai politik. Sekarang kalau nggak pakai partai politik, yang mengontrol itu siapa, ah, ya kan? iya iya, iya. Yang mengontrol kinerjanya kita sebagai anggota legislator, kan tupoksinya anggota dewan, tupoksinya DPRD itu ada tiga terutama, ya kan, membuat rancangan peraturan daerah, raperda, ya kan, melegislasikan, memonitoring, termasuk membuat budget anggaran APBD ya, terus kemudian juga monitoring penggunaan dari APBD itu. Nah, apabila tidak ada partai politik yang mengontrol, gitu loh. Makanya dengan Ah, itu adanya partai politik, masyarakat bisa larinya kemana nih? Kalau misalnya katakan saya tidak melalui partai politik apa-apa kendaraannya gitu. Saya melakukan kesalahan gitu. Misalnya terjadilah itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, masyarakat yang memilih saya sebagai wakilnya mereka mau lari kemana gitu. Kan kalau ini kan hmm, ketahuan kayaknya ini nih, eh, kayaknya gitu. Namanya eh, eh, demokrasi terpimpin. ya benar. Jadi Gitu. DPRD di fraksi itu ada yang bagian oposisi berarti ya Bu ya? Ya, kalau oposisi kan tergantung dari pemerintahannya itu. Misalnya ya, eh, di DPRD Kabupaten Malang kan ada oposisi, ada enggak gitu. Maksudnya yang yang apa namanya, partai-partai pendukung pemerintahnya itu, kepala daerahnya itu. Kalau waktu itu dia tidak mendukung apa namanya kepala daerahnya, itu yang oposisi gitu. Hmm, Oposisi baik. juga penting. Oposisi juga penting karena dengan tidak adanya oposisi terus nggak ada yang mengontrol counterbalance-nya dari kebijakan-kebijakan pemerintah gimana? Semuanya setuju aja gitu. Tapi kan terkadang ada tuh Bu, yang satu orang atau dua orang dari suatu fraksi partai politik itu yang disetir oleh sebagian kelompok atau misalnya kayak seperti pemerintah seperti itu. Nah, Oh, tidak ada berarti ya Bu. maksudnya disetir yang gimana nih? Gitu. Disetir itu ada kayak misal nih membuat peraturan pada daerah. Nah, ada suatu kelompok yang seperti order pesanan gitu Bu, dalam peraturan tersebut untuk menguntungkan organisasi mereka sendiri gitu Bu. Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Misalnya Hmm, mungkin lo ya, mungkin yang terjadi itu ketika misalnya eh, kita kan tugasnya kan nggak itu ya, nggak apa ya, nggak jauh dari tupoksi kita kan ya,
melegislasikan peraturan-peraturan daerah gitu ya. Nah, peraturan daerah itu kan semuanya juga ada payung hukumnya yang dari di atasnya, Iya. saduran. Jadi misalnya kayak kita mau bikin perda rancangan peraturan daerah gitu ya. Itu kan ada ada induknya. Induknya dari mana? Dari peraturan pemerintah pusat baru disadu di bawah gitu. Nah, Berarti kadang diharmonisasi di daerahnya masing-masing gitu ya, Bu? daerah masing iya nanti antara misalnya tidak sesuai kebijakan misalnya katakanlah ada satu kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan daerah pusat itu gitu. Ya, itu kan yang nantinya tuh akan di apa namanya? Digodok lagi. Gimana? Oh, Apakah itu tidak sesuai dengan daerah kan beda-beda masing-masing daerah otonomi daerah kan iya. beda-beda gitu. Karena kan Hmm. desentralisasi bukan sentralisasi. Memang sadurannya dari tetap dari sentralisasi Jadi gitu. kalau semisal ada beberapa fraksi yang menolak apa itu namanya peraturan yang baru dibuat itu, tapi Mm. peraturan tersebut itu bermanfaat bagi orang lain, apakah itu masih dapat apa itu diajukan banding atau bagaimana? Maksudnya tetap dalam didiskusikan dalam suatu rapat atau kayak oh ya Ya, udah diganti gitu. biasanya itu peraturan daerah itu kan untuk disusun kan ada pansus, panitia khusus. Mm, Nah, panitia khusus untuk merancang raperda. Pansus panitia khusus untuk raperda, rancangan peraturan daerah. Nah, baru rancangan peraturan daerah ya. iya. Yang itu diambil dari atas, dari apa namanya pusat gitu lah, dari PP peraturan pemerintah pusat. Nah, itu nanti pansus itu kan godok bahas dengan beberapa OPD ada pansus itu ada panitianya juga panitia khusus tuh terdiri dari berbagai elemen unsur nanti raperda itu setelah disusun nggak langsung disosialisasikan begitu dikaji dulu ada kaji ulang biasanya dari akademisi mengikuti dari pengkajian ulang itu kaji ulang dari raperda itu. Kemudian setelah dikaji itu pun itu nanti dibawa lagi ke tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat layak nggak gitu. Hmm. Baru nanti baru disosialisasikan. Disosialisasikan itu sosialisasi raperda itu pun juga belum didok. Nanti setelah didok itu kalau memang sudah tidak ada apa tuh namanya tidak ada sanggahan, tidak ada penolakan, tidak apa dari beberapa elemen itu, dari beberapa unsur itu baru kita diparipurnakan untuk itu. Hmm. Jadi nggak gampang gitu loh. Baik, 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 baik. Nah, Bad, eh, bad, apa namanya perangkat ya alat-alat kelengkapan yang ada di DPRD itu selain komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4 atau istilahnya ada yang bilang komisi A, B, C, D itu punya tupoksi masing-masing. Misalnya komisi A atau komisi 1 itu mitranya di bidang hukum, pemerintahan, kemudian pemerintahan baik itu pemerintahan desa gitu. Terus komisi 2 bidangnya ekonomi. Nah, tidak hanya komisi aja selain dari fraksi-fraksi itu ya. Fraksi itu kan pasti dari itu. Ada lagi alat kelengkapan namanya badan musyawarah. Terus ada lagi badan anggaran, pemperda, badan kehormatan itu ada semua. oh, Itu baik. alat kelengkapan dari DPRD gitu. Mendengar Ibu berbicara seperti ini, saya kayak pingin join sama partai politik ke malah. Iya, ya itu dia. Dia Apa itu? semua partai Mm-mm. politik pasti tujuannya sama. Gitu. Tujuannya. Ideologinya mungkin beda tapi tujuannya sama. Itu kan hanya kendaraan saja. Gak mungkin visi misinya itu memiskinkan masyarakat kan gak mungkin. Pasti kan Kan mensejahterakan. masyarakat. Ya, dengan asas-asas Pancasila. Hmm. Pancasila itu dasar dasar negara ya. Kalau Gitu. ikut partai politik itu ada persyaratan yang nggak tertulis gitu nggak sih, Bu? Kayak kan ada nih beberapa persyaratan tertulis suruh gini gini gini. Kalau misal persyaratan yang nggak tertulis kayak misal ya adalah mungkin
Ibu tahu gitu? Ada nggak Bu? Buat Nggak pertimbangan ada, sama interview nggak aku. ada. Jadi nggak ada lah, nggak ada. Oh Nggak nggak. ada, partai politik itu kan hanya wadah aja, Hmm. kendaraan. Kalau kalau kita mau lihat organisasi partai politik kan organisasi politik kan, Hmm. orpol, organisasi politik, ya kan. Sama seperti Mbak, ini di kampus ada HMI, Himpunan Mahasiswa Hmm. Islam. Kemudian ada eh, apa namanya BM, BMM. ya BEM, ya kita belajar berorganisasi aja sama aja gitu loh. Hmm. Jadi artinya bahwa kita belajar berorganisasi. Tapi kalau saya pada waktu itu gini, dengan latar belakang saya itu sistem analis. Hmm. Saya orang IT ya. Terus ketika terjun, bagaimana saya namanya politik. Politik itu artinya poli itu banyak. Hmm. Politik itu banyak cara. Politik itu banyak cara untuk menuju satu, untuk merebut satu kekuasaan, ya kan? Politik itu artinya adalah banyak cara untuk merebut satu kekuasaan. Satu kekuasaan tuh apa? Ada kekuasaan tuh yang kadang-kadang orang itu apa tuh namanya, tujuannya macam-macam, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau untuk kepentingan pribadi mungkin untuk memperkaya diri, untuk mencari apa, jabatan, ya kan, itu lain lagi. Itu mungkin salah satu politik juga. Ah, Atau juga, benar-benar. ya kan, kita ketika kita terjun ke masyarakat ya, ini pengalaman pribadi. Yo. Ketika saya mau terjun ke masyarakat untuk menyuarakan, membantu masyarakat. Ketika saya bukan anggota dewan, bukan pejabat, anggota dewan, saya mungkin cuma dipandang sebelah mata, Mbak. Hmm. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu? Kalau bahasa saya gini, misalnya katakanlah saya memperjuangkan, pada waktu itu di komite sekolah. Komite sekolah ada banyak pungutan-pungutan liar, pungutan lah ya. Ketika saya protes, kenapa ada ini? Kita kan mau nyekolahkan anak kita di negeri, itu kan carinya tujuannya murah dan bagus, tapi kenapa di negeri lebih mahal gitu? Ya kan didengerin, Mbak. Itu padahal kan benar kan, kita ngomong gitu kan Hmm. benar kan? Apa Benar-benar. juga komite dipakai, kok ini komite kok dipakai buat apa ya namanya, misalnya katakanlah alat untuk cari Kekuasaan. uang gitu. Oh iya. Bu. Uang, karena kan uang komite segini-gini, padahal kan aturan pemerintah kan nggak boleh, ya kan, Oh ada iya pungutan. benar. Yang dipakai adalah, oh itu komite yang mungut. Kalau aturan pemerintah komite itu ada aturan tersendiri, dilindungi namanya. Nah, terus saya mikir gini, loh kok gitu gitu. Terus saya teriak, waktu itu saya nggak mungkin didengerin. Bahasa bahasa saya, siapa lu gitu loh. Nah, bener kan? Nah, begitu saya udah jadi anggota dewan, mereka mikir, janganlah nanti gini gini gini. Tolong orang juga gitu, Hmm. ya kan? Eh, Masyarakat nggak ada apa tuh namanya, kesulitan air bersih. Kita kalau mungkin kalau orang itu nggak punya backup, nggak punya latar belakang apa-apa, lapor ke sana, gue 2 tahun juga nggak diladenin, ya Hmm. kan? Iya Begitu kita benar-benar. kota dewan, karena itu tupoksinya saya mengawasi, tupoksinya anggota DPRD itu mengawasi kinerja OPD, oh ya kan, organisasi pemerintah daerah, tentunya dia langsung bergerak. Kalau enggak, bupatinya kita tegur. Hmm. Oh. Nah, berarti saya itu, atau jenengan kalau mau jadi, apa namanya, terjun ke partai politik di situ. Kalau Hmm. untuk tujuannya untuk masyarakat banyak loh ya. Makanya Hmm. politik banyak cara untuk Dapat merebut satu kekuasaan. gitu. Kekuasaan itu untuk apa? Oh ya privilege kok, privilege kita untuk membantu orang. Kita butuh orang sekarang, orang di desa, di gunung gitu ya, sakit.
Udah gitu kalau misalnya mereka itu bingung kan mau kemana, bawa aja ke RSUD. Saya bilang gitu. Nanti saya ngomong. Coba mereka nggak ada yang, ya udah dibiarin aja sama itu. Coba kalau yang kita, bener nggak Mbak? Itu loh yang jadi ini kan, ini apa tujuan saya. Ya Hmm. cuma sekarang eh, kita nggak bisa begitu karena negara kita kan sekarang kan, kalau ini saya belak-belakan nih yang ngomong ya, demokrasi kita kan harusnya demokrasi terpimpin, ya Iya, kan? Demokrasi terpimpin artinya gini, demokrasi itu kan kekuasaan ada pada rakyat. Tapi sekarang kan udah enggak, iya benar. kebablasan, ya kan? Kebablasan. Terus akhirnya juga untuk pemilihan langsung, one man one vote, satu orang satu suara. Hmm. Itu kalau di Indonesia bener juga kata orang petinggi-petinggi di sana, belum pas kalau untuk di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia, hmm, apa ya, taraf kehidupan masyarakatnya, tingkat ekonominya masih lemah. Rendah. Jadi, dan mungkin juga latar belakang pendidikan dari masyarakat masih di bawah rata-rata. Artinya gini, mereka tidak bisa melihat lagi mana yang sudah banyak berbuat untuk Rakyat. secara jernih loh ya, secara jernih, yang membantu mereka memperjuangkan ini udah nggak ngeliat lagi. Yang mereka pilih adalah Wadipironya itu. Ah, Berapa kamu bisa bayar, karena masyarakat kita itu masih butuh uang, yang masih butuh. Sekarang aku butuh uang segini, entah cuma 50.000, ya itu aku pilih. hmm. Jadi Padahal dia lebih nggak memilih tahu. uang ya, Bu? Ya? Iya. Oh. Jujur, Jujur banget, Bu. politik ya kan. Korban itu korban. Korban enggak juga sih, banyak yang sekarang memang belum, nggak keru-keruan akhirnya, jadinya Nggak keruan. nggak karu-karuan gitu, nggak bisa melihat eh, mana yang layak menjadi Pemimpin. wakil. Bukan wakil lah, kita bukan pemimpin loh, kita wakilnya masyarakat, ya kan, wakilnya masyarakat. Ya itulah politik kita sekarang. Tapi banyak loh, Bu, yang apa itu kayak wakil rakyat zaman sekarang, entah itu DPD, DPRD, apa DPR apalagi kayak gitu, menyebut RI ya. mereka, menyebut mereka itu ya wakil rakyat, tapi sekarang lebih ke pemimpin lebih kayak gitu mungkin, Bu. Saya itu makanya kayak wakil rakyat kok seperti ini gitu, apalagi DPR RI yang eh Nggak semua, nggak semua. yang Soalnya disorot mungkin ya, Bu ya. iya, nggak semua. Jadi memang ya itu, sekali lagi kita konstituen tuh harusnya, masyarakat tuh pembelajaran politik sejak dini tuh mesti harusnya ada pembelajaran politik sejak dini ya. Hmm. Makanya ketika pembelajaran politik di masyarakat itu belum siap, tapi sudah diterapkan dengan one man one vote itu, ya gini ini jadinya. Dengan kan tahu sendiri, akhirnya membeli apa namanya, kekuasaan itu untuk satu status jabatan, yang akhirnya wah saya pejabat gitu, padahal enggak. Harusnya kan kalau dipikir kan, konstituen saya berhak dong bilang gini, loh kamu kan wakil saya, kamu punya berbuat apa gitu. Ada banyak juga sih yang akhirnya mereka pun juga bekerja tidak untuk rakyat, bekerja Demi untuk dirinya, kekuasaan. untuk dirinya sendiri gitu. Oke, buat masuk ke pertanyaan umum, pertanyaan utama ya, Bu, yang diminta sama dosen ya. Jadi berbicara mengenai cara kaderisasi suatu anggota partai politik nih, Bu. Bagaimana peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Karena khususnya di era sekarang ini kan sangat mudah bagi suatu orang dalam masuk ke partai politik tanpa mengikuti seluruh persyaratannya, seperti dibawa, mungkin kayak dibawa oleh orang dalam seperti itu, Bu. Fenomena yang terjadi. Terjadi gitu. Jadi ada, kalau di partai saya itu ada sekolah kader. Mm-mm. Terus kader itu juga di tempat saya juga
Itu ada karena saya sudah sekitar 20 tahun, yang berapa sih ya, 20 tahun lebih. Saya sebagai anggota partai politik dan satu itu tuh itu itu sorry, Ponakan Bang. cucu. Oh, cucu. Jadi gini, ada sekolah kader politik itu sebetulnya adalah pemahaman yang tadi saya bilang itu. Harus ada pendidikan politik, tidak harus dengan adanya sekolah atau tidak harus di partai politik. Pendidikan politik di masyarakat itu sebetulnya harus sudah ditanamkan sejak dini. Pendidikan politik. Misalnya bagaimana cara berdemokrasi yang benar. Ya kan? Bagaimana caranya berdemokrasi yang benar. Saya rasa itu juga sudah nggak perlu harus dengan satu partai politik harus mengadakan kaderisasi seperti itu. Harusnya sudah di masyarakat luas. Kadang-kadang orang-orang itu suka, ya ampun, udah nggak usah ngomongin masalah politik lah, terlalu tinggi, terlalu ini, politik lah, gini. Padahal enggak, apalagi perempuan berpolitik. Ya, Susah ya, Bu. perempuan. Justru perempuan itu yang harusnya berpolitik. Sekarang yang ngomongin masalah harga cabai, harga beras di pasar siapa? Perempuan. Kalau laki nggak tahu. Yang protes masalah sembako itu siapa? Kebanyakan ibu-ibu sama perempuan. Ya. Kenapa perempuan selalu dibilang dikesampingkan? Nah, kita harus yang itu untuk menghindari KKN. Nah, perempuan juga yang kita juga harus belajar dari masyarakat sekeliling kita. Dengan adanya korupsi, yang rugi siapa? Masyarakat. Adanya kolusi, kasihan juga. Kolusi itu kasihan loh. Kolusi itu kan sifatnya adalah bagaimana kita bisa wani pironya itu, ya kan? Banyak, ya kan? Nah, kasihan juga kayak pejabat-pejabat sekarang kayak jual beli jabatan, itu kan kolusi. Banyak banget itu. Ya kan? Kalau nggak punya duit, sekarang kampanye segala itu kan bentuknya sebetulnya bentuk kolusi loh. Wani piro. Nah, orang yang nerima duit, serangan fajar, money politik, itu adalah melakukan tindakan kolusi. Nepotisme yang tadi Mbak ini bilang. Terus sekarang orang dalam, kasihan juga masyarakat yang nggak punya orang pada potensi. Misalnya Mbak Bila potensi hebat ya, prestasinya banyak, pinter, sudah punya pengalaman memimpin, tapi nggak punya channel di dalam. Terus kapan kita bisa berkembang? Kapan negara kita bisa berkembang kalau yang diutamakan adalah orang-orang yang punya koneksi, menang menang koneksi lah, iya, sementara nggak punya potensi apa-apa kan, kasihan punya itu. Terus gimana kesempatannya kapan gitu, ya kan? Perlu juga adanya memberi kesempatan kepada generasi muda. Ya, tapi generasi muda benar-benar generasi muda yang murni, bukannya sekarang kalau dibilang katanya, oh dia tuh generasi kalau dibilang maaf, anaknya seorang petinggi gitu, masih muda, karena dia ada kesempatan, diberi kesempatan. Coba yang nggak punya, yang bukan anaknya petinggi itu, nggak diberi kesempatan padahal potensinya ada, kan susah juga. Iya, itulah ruginya, amat sangat merugikan KKN itu seperti itu. KKN amat sangat merugikan. Alasannya seperti itulah. Tidak akan bisa berkembang negara kita.
Tapi kalau nepotisme itu terkadang menguntungkan juga nggak sih Bu, sebenarnya itu? Maksudnya artinya buat referensi gitu. Iya, Jadi misalnya, kalau misalnya, kalau ada apa-apa, ya itu kan yang bawa itu kan dia gitu. iya, kayak gitu. Ya nggak juga sih, ya kan? Kita udah tahu makanya ada partai politik. Hmm, Nah, misalnya saya nih melakukan satu tindakan tidak benar gitu, yang malu siapa? Partai politik saya kan gitu. Terus partai politik itu juga kalau di saya loh, partai politik di saya ya, di PDI Perjuangan itu sudah terang-terangan bahwa tidak akan pernah melindungi kadernya yang sudah melakukan KKN. iya saya dengar itu Bu. Tahu. Belum apa, dia udah biasanya udah ada warning gitu. Biasanya partai kita udah ngasih warning loh. Oh iya, oh, Iya, ngasih warning. Kamu bisa nggak ini? Sekali, dua kali, tiga kali, lepas sudah. Angkat aja. Kamu udah dipecat dari itu. Gitu. oh, dikeluarin langsung berarti ya Bu Tan? Iya, kontrolnya dari situ. Partai politik tuh buat kontrol di situ. Nah, kalau Hmm, misalnya yang melakukan kesalahan nggak mau negur lewat mana, iya sih ya Bu, kan? benar, benar, benar. Tapi Gitu. kalau Makanya, misal, ya lanjut Bu. ya kayak misalnya sekarang pilkada, pilkada apa namanya dari independen, jarang independen bisa. Karena masyarakat juga akan mikir lah. Terus nanti kita kalau itu yang buat kontrol mereka siapa? Ya kan? Yang buat kontrol si apa namanya kepala daerahnya ini siapa? Kalau pilkada partai pengusungnya itu partai ini, ya udah bisa di. Hmm, tapi kalau fraksi partai politik itu bisa nggak Bu kayak menarik anggotanya keluar dari DPRD itu Bu? Kalau misal melakukan kesalahan. Bisa, Oh, bisa. oh, Amat sangat. Ya itu kan masing-masing partai politik kan lain-lain ya. Kalau di iya. tempat saya melakukan satu kesalahan ditegur sekali dua kali nggak usah, dicabut, diambil SK-nya, Oh, ganti di dan namanya PAW, pergantian antar waktu, dengan surat keterangan. Itu dan itu prosesnya juga panjang, dilaporkan ke DPP dengan aktif kan. hmm. Gitu. Saya kira cuma ketuanya aja Bu, ketua DPRD-nya aja yang bisa nyabut kayak gitu, atau enggak sekretariatnya gitu. Bukan, bukan. Oh, Malah nggak punya hak. Yang punya hak mencabut itu partai politik itu. hmm. Soalnya ngirim ke DPRD-nya gitu, mengusung. Iya, nah dia kan Oh, berangkat dari itu, kendaraannya dia. Gitu. jadi kalau misal buat menggantikan posisi yang kosong itu berarti bisa ya Bu? Apa harus Iya, namanya fraksi yang PAW, lain? pergantian antar waktu. Kayak saya ini jadinya itu bukan murni jadi karena waktu itu ya. Jadi kan ada 8 caleg ya. Terus partai saya di dapil saya dapat 2 kursi misalnya gitu ya. 2 kursi suara terbanyak itu si A si B. Ternyata si A ini kemarin pada waktu itu Pak Didi itu satu dapil sama saya yang menduduki DPRD, ternyata diamanahkan untuk menjadi wakil bupati. Kan otomatis dia harus berhenti dong dari DPRD-nya, anggotanya. Nah, itu digantikan sama yang di bawahnya dia. Masuk Ah, saya itu pergantian antar waktu namanya PAW. Gitu. Melakukan kesalahan pun kan di DPRD ada BK, Badan Kehormatan. oh, Yang sama tadi kayak ya saya BK di SMA. ya, Badan Kehormatan itu artinya ya kalau di SMA kan Badan konseling. penting. Badan Kehormatan itu misalnya si anggota itu melakukan undisiplinnya, terus kemudian melakukan itu nanti biasanya tuh dari BK tuh memberikan peringatan
Itu Oh, BK itu akan memberi peringatan, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan surat kepada fraksi yang partai politik yang mengusung itu. Nah, itu kebijakannya ada di partai politik pengusung itu. Apakah memang partai politik itu akan memberikan sanksi dengan sanksi memberhentikan dia sebagai anggota dewan, yaitu kebijakannya ada di partai politik itu. Gitu loh. Nanti yang gantikan yang di bawahnya itu. Gitu. oh berarti kayak penggantian terus-menerus gitu, nggak Iya, ada sama fraksi lain berarti ya. ya? Pokoknya selama 5 tahun itu. Oh, 5 tahun. 5 tahun itu pembaharuan atau udah 5 tahun? Enggak, 5 tahun ya udah itu 5 tahun tuh. Kalau misalnya si anggota dewan itu tidak melakukan apa-apa ya nggak apa-apa, jalan terus. Gitu. Oh, paham. Rame ya. Nggak apa-apa, backsound. Oh, gitu. Ya soalnya besok. Baik-baik. Karena mengingat waktunya tinggal dikit, Bu, mungkin saya akhiri sampai di sini aja, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, udah membantu saya, Bu. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Sampai Udah ketemu malam-malam lagi. juga ngajak. Sukses selalu untuk perempuan-perempuan Indonesia. Amin. Semangat buat perempuan. Penerus Kartini. Oke. Buat DPR, sekali lagi Bu, satu pertanyaan terakhir. Ya. Buat DPRD-nya Ibu itu berarti DPRD Kabupaten Malang ya, Bu? Ya, DPRD Kabupaten Malang. Komisi 1 ya nih, Bu? Komisi 1, fraksi PDI Perjuangan. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu. Sehat selalu, Bu. Sama-sama. Semoga rezekinya dilancarkan, semua urusannya dilancarkan juga. Amin. Terima Terima kasih kasih. ya, Bu. Saya tutup ya, Bu, ya, rapatnya ya. Ya.